Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Dan di video kali ini sahabat, kita lanjutkan untuk membedah soal kimia, yaitu soal SIMAK UI tahun 2019, dan kita masuk ke soal yang ke-6. Oke, sebelum sahabat yang ingin mempersiapkan diri masuk ke UI dan menonton video ini sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe ke channel ini untuk mendapatkan notifikasi penting tentang pembahasan soal-soal berikutnya. Oke, langsung saja sahabat, kita masuk ke soal SIMAK UI tahun 2019, yaitu nomor 6. Oke, nomor 6 sahabat, yaitu nomor 51 yang ada di lembar soalnya. Jika nomor atom belerang 16, oksigen 8, di antara 3 oksida belerang berikut, yaitu sulfur monoksida, sulfur dioksida, dan sulfur trioksida, yang merupakan senyawa polar adalah apakah A, SO, B, SO, dan SO2, apakah J, SO, dan SO3, ataukah D, SO2, dan SO3, ataukah E, ketiganya, yaitu SO, SO2, dan SO3, termasuk kategori senyawa polar. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini sahabat, itu cukup mudah sekali. Ada beberapa tips ya, dan langkah-langkah yang harus sahabat lakukan untuk menyelesaikan soal nomor 6 atau soal nomor 51 seperti ini. Yang pertama sahabat, untuk menentukan kepolaran senyawa itu dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, menggambar struktur Lewis dari ketiga senyawa tersebut. Yang kedua, kita tentukan bentuk molekulnya. Dan yang terakhir, baru kita tentukan sifat kepolaran senyawa. Apakah dia termasuk kategori senyawa polar atau senyawa non-polar ya. Kalau senyawa polar adalah senyawa yang punya kutub. Kalau senyawa non-polar, senyawa yang tidak punya kutub ya. Oke, langsung sahabat kita mulai dari konfigurasinya sahabat ya. Kita tahu ke belerang nomor atom 16, konfigurasinya adalah 286, maka ada 6 elektron valensi yang digunakan untuk berikatan. Oksigen pun juga sama, 2,6 ya sahabat ya ini. Mohon maaf agak keliru sedikit. 2,6, maka dia juga punya 6 elektron valensi untuk berikatan. Nah, kita mulai dari SO. SO berarti elektron valensinya S adalah 6, oksigen juga 6, maka punya 12 elektron totalnya. 12 elektron di kulit valensi ini sama dengan 6 pasang elektron. Kemudian kita gambar struktur Lewisnya sahabat ya, untuk SO, S, dan O. Kemudian 6 pasang kita coba letakkan di sekitar ini ya sahabat untuk SO. Kita mulai yang ada di antara ini sahabat ya, yaitu ini jadi 1 pasang, kemudian 2 pasang, 3, kemudian 4, 5, dan 6. Nah, kalau kita perhatikan sahabat ini masih belum memenuhi aturan oktet. Kenapa? Karena ada atom oksigen ini belum oktet ya, belum memenuhi 8 elektron. Sementara belerang sudah memenuhi aturan oktet. Maka kita modifikasi agar baik belerang, dan juga oksigen ini memenuhi aturan oktet dengan cara memindahkan salah satu pasangan elektron ya dari belerang ini pindah ke di antara S dan O. Jadi kita ubah jadi seperti ini ya sahabat ya. Jadi ikatan rangkap 2. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 ya. Kalau kita buat ikatan rangkap yang ada di tengah, maka oksigen ini punya atau memenuhi kriteria oktet, yang belerang pun juga memenuhi kriteria oktet, sama-sama 8. Nah, untuk bentuk molekulnya adalah linier dan sifatnya adalah polar. Nah, mungkin sahabat mempertanyakan untuk polarnya ini kenapa? Nah, karena ini atomnya berbeda sahabat ya, S dan O. Kalau sahabat mungkin tahu O2 ya, oksigen, O2 itu sifatnya non-polar ya. Kemudian juga H2 ini juga non-polar. Kenapa? Karena ini sesama ya. Jadi tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Tidak ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan H, O dengan O. Tapi kalau atomnya berbeda, misalkan S dan O, atau H dengan Cl, atau H dengan I, atau H dengan F, dan sebagainya, itu pasti memiliki perbedaan keelektronegatifan. Maka sifatnya adalah polar ya sahabat ya. Kemudian yang kedua sahabat, kita lanjutkan ke senyawa yang kedua, yaitu sulfur dioksida.
S punya elektron valensi 6, oksigen kita kali 2, 6 kali 2, 12, maka elektron totalnya adalah 18 elektron valensi atau 9 pasang elektron. Nah, sekarang kita buat struktur Lewisnya sahabat ya. Ada S, kemudian O di samping kiri dan kanan. Sekarang kita letakkan 9 pasang elektron ini berada di antara dulu sahabat, di antara S dan O dulu. Ini jadi 1, 2, kemudian kita lanjutkan ke oksigen yang di bagian luar, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, baru yang ke-9 kita letakkan di tengah atau di S lagi, 9. Nah, sekarang kita analisis sahabat ya. Jadi oksigen yang pertama sebelah kiri ini memenuhi kaidah oktet. Oksigen yang di sebelah kanan juga memenuhi kaidah oktet. Untuk belerang yang di tengah ini belum memenuhi kaidah oktet ya sahabat ya. Maka kita perlu modifikasi dengan cara menggeser ya, atau meletakkan salah satu PEB yang ada di oksigen sebelah kiri atau kanan ya, boleh kiri atau kanan, kita taruh di antara ya, di antara ini. Mungkin ini kita taruh di sini, mungkin ini kita taruh sini juga boleh. Maka kita modifikasi menjadi seperti ini sahabat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga oksigen yang sebelah kanan memenuhi kaidah oktet, belerang yang di tengah juga memenuhi kaidah oktet, oksigen yang di sebelah kiri juga memenuhi kaidah oktet. Nah, kenapa ditulis agak membengkok seperti ini? Ya, karena ada PEB yang ada di tengah. Jadi PEB yang ada di atom pusatnya itu belerang, ini menolak pasangan elektron ikatan sehingga terjadi sudut bengkok ya sahabat ya. Saya ulangi lagi, PEB yang ada di atom pusat ini menolak pasangan elektron ikatan antara S dan O sehingga agak bengkok. Maka bentuk molekulnya adalah bengkok dan sifatnya adalah polar. Yang ketiga sahabat yaitu SO3. Kita hitung elektron valensinya yaitu 6 tambah 18 sebanyak 24 elektron atau 12 pasang elektron. Sekarang kita gambar lagi sahabat ya. Ada SO sebanyak 3, kemudian 12 pasang elektron ini kita sebarkan di antara atom S dan O terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kemudian kita lanjutkan ke oksigen yang bagian luar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, sekarang kita cermati semua oktet ya, kecuali belerang sahabat ya. Belerang ada di tengah masih belum oktet karena hanya memiliki 6 atau 3 pasang elektron ya. 6 elektron atau 3 pasang elektron. Sehingga kita perlu modifikasi lagi sahabat ya dengan cara membentuk ikatan rangkap seperti ini. Nah, oke ya sahabat ya. Jadi oksigen yang ini sudah oktet, kemudian yang belerang yang di tengah pun juga oktet. Nah, sifatnya adalah bentuk molekulnya adalah segitiga datar, sifatnya adalah non-polar. Kenapa non-polar? Karena ini bentuknya segitiga, sahabat ya. Segitiga datar tidak punya perbedaan keelektronegatifan. Kemudian perlu diingat di senyawa SO3 ini bisa juga terjadi namanya resonansi. Jadi ikatan rangkapnya ini bisa berpindah-pindah ya. Bisa pindah ke sini ataupun ke sini. Jadi sifatnya adalah non-polar atau segitiga datar. Ini kan masuk domain namanya AX3 sahabat ya. AX3. Dan tidak ada pasangan elektron bebas yang ada di dalam atom pusatnya. Maka sifatnya adalah non-polar. Nah, dengan demikian jawaban untuk soal nomor 6 ini sahabat yaitu yang SO dan SO2 saja sahabat ya, yang sifatnya polar. Sementara SO3 sifatnya adalah non-polar. Oke sahabat, itu adalah pembahasan soal nomor 6 SIMA UI tahun 2019. Dan jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, sahabat bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan kami tanggapi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan sahabat, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.